Oke ya. Nah, sekarang kalian sudah semester 4 ya. Nah, di semester 4 ini eh, tetap akan ada soft skill ya, soft skill 4. Nah, soft skill 4 yang mengikuti dengan semester 4. Jadi memang ini merupakan program yang dilakukan oleh Stikes Rumah Sakit Husada yang pastinya untuk meningkatkan kualitas dari lulusan kita khususnya pada program studi Diploma 3 keperawatan ya. Nah, karena kalian sudah semester 4, pastinya kalian akan bertemu dengan modul 4. Jadi ini memang bukan mata kuliah ya sebenarnya. Ini kan seperti kita memfasilitasi untuk mengembangkan tadi soft skill kalian. Ya, bagaimana soft skill itu ya memang harus kalian asah terus. Ya, bukan bukan yang memang hanya sekedar suatu kalian pelajari gitu. Tapi memang harus kalian asah terus supaya memang tercapai soft skill yang dibutuhkan ya kita sebagai seorang perawat nantinya pada saat kamu bekerja. Nah, mungkin Ibu langsung saja untuk penjelasan soft skill 4. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke ya. Nah, sekarang diperhatikan. Nah, ini untuk soft skill 4 ya memang untuk periodenya Februari sampai Juli ya. Pengajarnya di sini nanti akan ada 3 orang ya tim ya, ada Ibu Sinta, ada saya sendiri dan Pak Fendi ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat deskripsi mata kuliahnya apa, capaian pembelajarannya apa, itu bisa kalian baca sendiri ya. Nah, yang paling penting adalah penilaian. Nah, penilaian ini memang tidak ada ujian ya. Tidak ada ujian untuk soft skill karena ini bukan mata kuliah gitu. Jadi nanti dari mana penilaiannya? Ya dari sikap selama kalian mengikuti soft skill dan penugasan yang mungkin ada ya. Nah, ini referensi banyak. Kalau referensi tidak harus terpaku dengan di sini, banyak sekali referensi ya. Nah, jadi karena dia bukan merupakan mata kuliah, jadi memang tidak ada mata kuliah prasyarat ya. Dia non SKS, jadi memang tidak ada SKS untuk MK ini. Tapi bukan berarti karena mentang-mentang tidak non SKS, kalian hanya non SKS, kalian tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh ya. Pastinya ya nge-lag deh Ibu. Oke. Nah, ini yang paling penting adalah matriks. Matriks dari RPS itu sendiri ya. Nah, ini untuk hari pertama ini penjelasan RPS ya. Jadi memang kalau di jadwal perkuliahan yang kalian dapatkan memang sudah masuk ya per tanggal hari ini ya yang kalian dapatkan. Nah, tetapi memang untuk pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan RPS dulu. Nah, kapan kita mulai perkuliahannya itu kalian bisa lihat di tanggal berapa? 6 Maret ya untuk soft skill. Jadi kamu jangan nanti minggu depan, Ibu ada soft skill di kelas ini. Jangan menawarkan karena memang saya jadwalkannya dimulai 6 Maret. Paham? Terutama si pen ya. Memang di jadwal perkuliahan yang kalian diberikan segelondongan oleh Ibu Vero itu memang terjadwal dari mulai tanggal 20 setiap hari Senin. Tetapi untuk perkuliahan yang kalian lihat adalah dari RPS-nya. Ya. Jadi kalau misalnya, oh tanggal 27 terus ngapain Bu? Gitu. Ya kalau kalian misalnya ada tugas yang lain, silahkan kalian kerjakan tugas yang lain. Atau misalnya kalian ada mandiri atau misalnya ada dosen yang mau ganti jam, boleh-boleh saja. Sampai tanggal 6 Maret itu nggak boleh digunakan ya karena sudah Ibu yang masuk. Ya, sudah tim soft skill maksudnya yang masuk. Paham nggak? Terutama si Pen ini. Bagaimana si Pen? Paham? Paham ya? Baik, paham, Bu. Ya, jadi jangan menanyakan lagi nanti Ibu, besok Ibu masuk lah kan udah kita jelaskan di RPS mulainya 6 Maret gitu ya. Nah, nanti siapa yang akan masuk? Nah, kalian bisa lihat di sini dosennya adalah Ibu Sinta ya.
dosennya Ibu Sinta, jadi langsung saja hubungi Ibu Sinta gitu ya. Jangan nanti bawa embel-embel Ibu, ada jadwal Ibu Jehan. Loh, kan udah dijelaskan di RPS Ibu Sinta gitu. Yang jadwal perkuliahan gelondongan tadi yang Ibu bilang itu acuan saja ya. Tapi untuk lebih jelas perkuliahannya apa, topiknya apa, siapa pengajarnya ya di RPS ini ya. Nah, itu nanti Ibu Sinta akan masuk 6 Maret dan 13 Maret ya, hanya 2 kali di topik kepemimpinan. Nanti saya akan masuk di 20 Maret dan 27 Maret di topik kerjasama ya, ini Bu Jehan. Nah, nanti terakhir Pak Fendi mulai 3 April sampai, nah ini sorry 10 April. 10 April kan UAS ya. 10 April UAS. Berarti nanti sorry, UTS ya. 10 April ini kan UTS gitu. Jadi nanti halo, suara saya terdengar nggak? Karena saya nge-lag. Terdengar, Bu. Terdengar ya? Terdengar, Soalnya Bu. ya videonya nge-lag soalnya. Nah, 10 April ini kalian UTS, jadi nanti terserah kalau misalnya Pak Fendi mau masuk di Mandiri antara rentang tanggal ini sebelum UTS itu boleh, atau misalnya Pak Fendi mau masuk di 17 Aprilnya juga boleh karena kan memang tidak ada ujian ya untuk MK ini gitu loh. Nah, nanti Pak Fendi akan masuk di Caring ya. Ya, artinya akan ada 6 pertemuan untuk soft skill ini, masing-masing fasilitator akan 2 kali masuk. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami. Misalnya kalau, oh maaf nih bentrok, misalnya kata Pak Fendi ya, nanti di jadwal lain ya boleh-boleh saja, yang penting itu juga tidak bentrok, kalian juga tidak bentrok dengan MK lain ya. Yang penting satu pengampu ada berapa kali? Setiap pengampu 2, Ibu. ada 2 ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, jadi nanti untuk teknisnya, ini kan topik bisa kamu lihat tadi Bu Sinta kepemimpinan. Nanti teknisnya ya terserah Bu Sinta. Misalnya apakah nanti akan ada role play ya, gitu. Misalnya dengan saya, oh bagaimana mungkin saya akan ada role play, bagaimana itu bekerja sama gitu ya. Ada demonstrasi ya, memang idealnya ada demonstrasi. Ih, lucu banget sih saya begitu videonya. Nah, kemudian misalnya Pak Fendi, misalnya caring, ada demonstrasi caring. Ya, uget-uget. Nah, misalnya demonstrasi caring gitu kan. Kalau misalnya mau field trip, misalnya Pak Fendi mau, oh field trip deh, kita field tripnya kemana? Misalnya ke puskesmas misalnya, atau ke rumah sakit gitu. Ya boleh-boleh aja, itu teknis yang bisa dilakukan oleh setiap pengampu ya. Jadi intinya setiap pengampu atau fasilitator akan ada 2 kali pertemuan. Nah, ini nanti kan akan dapat modul ya. Nah, akan dapat modul nanti di dalam modul itu kalian dapat mengerjakan lembar penugasan yang diberikan ya, evaluasi dan role play ya. Role play tadi di demonstrasi ya. Nah, sudah tidak banyak-banyak untuk penjelasan RPS ini gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Tolong ya, ini bukan hanya kewajiban SIPEN ya. SIPEN itu hanya memfasilitasi gitu sebagai perpanjangan tangan dari dosen ke teman-teman yang lain gitu. Tetapi teman-teman yang lain pun harus aware ya, harus aware, misalnya mengingatkan, oh ini kita nanti akan ada kuliah ini gitu. Jadi tidak tidak selalu ini menjadi kewajiban SIPEN ya, kewajiban bersama, kewajiban kelas. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan. Udah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Benar ya, udah cukup jelas ya. Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas, jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang
menawarkan kuliah di tanggal 27 ya. Artinya itu tidak melihat atau tidak memahami atau tidak mendengarkan penjelasan RPS hari ini. Ya. Baik, Ibu. Oke, clear ya semuanya ya. Jadi Ibu juga tidak akan berlama-lama. Nanti record dari penjelasan RPS ini akan Ibu sharekan di Google Classroom ya. Nanti kalian join di kelas itu, harus join karena nanti akan ada misalnya penugasan atau apapun melewati Google Classroom ya. Oke, kalau sudah Baik, tidak Ibu. ada, ya kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri untuk penjelasan RPS soft skill hari ini ya. Selamat beraktivitas, selamat menempuh semester 4. Semoga dilancarkan semuanya ya, lulus tepat waktu. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Saya N ya. Terima kasih, Bu.